Bila mana sudah tidak suka, tidak ingin bersama, tidak ingin melanjutkan pernikahan, ya selesaikan baik-baik. Alasan gugat cerainya satu banyak, Pak. Satu, Pak Odi di sini dari yang kita udah tahu ya, tanggal 6 April itu meninggalkan saya. Betul loh, sampai sekarang menelantarkan saya ada LP penelantarannya. Terus selama menikah juga sering KDRT kan. Terus tambah lagi setelah dia menelantarkan saya ini sampai sekarang tidak ada juga usaha untuk memperbaiki atau ingin bersama kembali kan bersama. Ternyata malah saya mendapatkan surat panggilan sidang pembatalan pernikahan 2 kali gitu loh dari pihak Pak Odi. Pertama atas nama kakaknya, kedua atas nama Pak Odi, tapi ditolak semua sama pihak Bekasi. Nah, konon katanya kabarnya ada pembatalan pernikahan lagi yang mereka ajukan gugatan itu. Di mana? Di PA Bekasi. Tanggal 16 Oktober saya diminta hadir sebagai tergugat gitu. Jadi bagi saya, dengan saya mengajukan gugatan cerai itu adalah suatu jalan yang baik dan lebih baik untuk masa depan saya dan juga anak saya. Karena di sini anak saya juga karena adanya penelantaran begini semenjak tanggal 6 April 2023 kemarin ngerame itu, anak saya juga nggak sekolah, anak saya juga tidak benar. Bahkan anak saya tidak sama Pak Odi juga. Setahu saya, sekarang saya tidak tahu anak saya berada di mana. Sudah. Kalau Pak Odi sendiri memang tidak ada itikat baik, tidak ada komunikasi juga, makanya saya mengajukan gugatan perceraian. Dan banyak faktor saya menggugat itu karena apa? Salah satunya juga ada dugaan tentang aset-aset pernikahan. Gitu. Memang sebelumnya Pak Odi juga sudah melaporkan keluarganya yang sebelum terjadi adanya tanggal 6 April itu ya, melaporkan pihak keluarganya itu dugaan penggelapan kan. Cuman karena pas Pak Odi diambil mereka, lama Pak Odi cabut. Tapi itu kan sepihak, itu kan harta bersama yang dilaporin gitu loh, bukan harta pribadi Pak Odi atau warisan mereka. Jadi dari situlah saya udah capek ya kan, bikin LP sampai 9 LP gitu. Udahlah, saya ujung-ujungnya penelantaran juga nggak ada dipanggil Pak Odinya sama pihak yang berwajib. Itu berapa LP-nya? 2023. 2023. Itu di Polres Selatan. 2024 malahan sih, bukan 2023. Polres Jakarta Selatan ya, penelantaran dan rumah tangga ya. Saya sudah cukup menunggu lah ya sampai hampir 2 tahun ini. Terus saya juga bikin LP penelantaran juga tidak ada hasilnya gitu kan. Pak Odi juga nggak dipanggil, setahu saya tidak ada pemanggilan Pak Odi juga ya. Kalaupun dipanggil juga nggak ada SP2HP ke saya gitu. Harusnya kan ada surat SP2HP kan, kayak macam memberitahu gitu ini udah sampai mana. Yang jelas saya sudah dipanggil buat sebagai klarifikasi pelapor, terus saksi dari saya 2 udah gitu. Tinggal terlapor si Pak Odi ini yang menelantarkan rumah tangga ini gitu. Kalau dugaan KDRT, kalau KDRT dulu ya Pak, saya sudah pernah laporin gitu kan. Terus saya cabut juga karena anak masih kecil. Nah ada beberapa yang nggak saya laporin ke pihak berwajib karena ya namanya kita kan tinggal sendiri, itu perempuan ya, mungkin kena psikisnya lebih kepada depresi apa gitu. Kayak gitu sih Pak. Itu gugatan cerai saya ada 119 poin. Iya. Nah, salah satunya saya belum bisa ya KDRT lah, itu saya bilang dugaan KDRT sama penelantaran, lebih ke penelantaran rumah tangga, sama itu banyak dugaan-dugaan yang lebih ke aset saya bilang. Alasan pastinya jelas Pak Odi satu menelantarkan, tidak ada tanggung jawab pada rumah tangga, pada istri terutama saya. 2 adanya dugaan ya tentang aset-aset pernikahan, dan juga dugaan banyaklah pidana yang dilakuin gitu, dugaan pidana yang dilakuin karena saya juga masih proses itu ya LP-nya seperti itu. Jadi kalau secara agama maaf ya, itu sudah lama sudah cerainya, sudah lebih dari talak 3. Udah di talak 3? Ya, kalau secara Pak Odi tidak pulang itu sudah lebih dari 5 tahun. Saya sebagai pelapor. Nah, kalau saya dibilang sebagai pelapor, pertama
dasarnya apa, buktinya apa, ya kan, harus jelas dong. Nah itu kan satu pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau saya nggak terima, saya juga bisa laporin gitu kan. Cuma masalahnya saya lagi sibuk sama perceraian dulu sampai putus dulu gitu kan. Kalau saya dibilang pelakor, harus ada dasarnya juga. Kalau saya dibilang membawa uang 3,5 M, mana bukti rekeningnya, rekening korannya, terus bank mana, kita sama-sama ke bank itu gitu kan. Silahkan bikin laporan kalau memang merasa kehilangan 3,5 M. Nyatanya malah dengan adanya Pak Odi pergi tanggal 6 April itu, ada pihak bank, beberapa pihak bank laporan ke saya kalau ada pencairan obligasi di 3 macam bank. Harta bersama ada, banyak. Di mana? Beberapa titik ada di sekitar Jakarta. Nah, kalau ngomongin aset, kebetulan asetnya itu atas nama Pak Odi. Karena saya selama menikah nggak pernah aset saya itu atas nama saya, gitu. Saya percayakan sama suami kan. Nah, ternyata disitulah sama suami. Pesannya untuk Pak Odi, yang di sini dikenal sebagai orang yang punya prestasi ya dalam bidang film, orang yang cukup dihargai sebagai sineas ya, sineas insan film, dan cukup dikenal juga di masyarakat Indonesia. Saya mohon dengan jiwa lelaki yang sejati, gentle, sportif, bila mana sudah tidak suka, tidak ingin bersama, tidak ingin melanjutkan pernikahan, ya selesaikan baik-baik. Karena kita mau mulai pernikahan, dulu beliau mendekati saya dan mengajak saya menikah itu juga baik-baik dan resmi secara agama dan negara. Nah memang secara agama kita sudah putus sudah lama, cuman kan memang harus administrasi negara diselesaikan. Nah tidak boleh lari dari kenyataan, apalagi playing victim atau bahkan manipulasi seakan-akan ini nggak ada pernikahan. Oh tidak bisa, ini udah 16 tahun setengah hampir 17 tahun Pak, masa iya tidak ada pernikahan, sehingga bukti-bukti administrasi negara yang maaf KTP saja masih KTP alamat rumah orang tuanya. Bagaimana ceritanya dari KTP, buku nikah, ya kan, kakak, ya? Iya semua administrasi negara kakak, kok semua atas nama apa, alamatnya alamat orang tuanya gitu kan, kok bisa gitu dibilangnya tidak ada pernikahan. Padahal awal-awal nikah ya buat ngajuin KPR, ngajuin kredit mobil atau apa, pakai buku nikah, pakai kakak kan gitu. Gila sudah punya semua, kok dianggap kayak nggak ada pernikahan setelah hampir 16 tahun lebih, 17 kan lucu gitu loh Pak. Kayak gitu saya nggak terima jelas. Keluarga besar saya juga nggak.